Saya ingin bertanya, banyak orang sudah berdoa, berharap, bahkan berusaha sungguh-sungguh, tapi realitasnya seperti tidak bergerak, seolah semesta diam. Apakah ini berarti mereka kurang tulus? Bukan. Ini bukan soal ketulusan. Bukan juga soal semesta tidak mendengar. Masalahnya seringkali ada pada posisi batin saat berbicara. Kita terbiasa meminta, padahal realitas tidak bergerak oleh permohonan. Ia bergerak oleh ketetapan. Maksudnya, semesta tidak merespons permintaan. Semesta tidak merespons harapan. Ia merespons status. Saat seseorang berkata, "Saya ingin," pesan yang dikirim ke kesadaran adalah, "Ini belum terjadi." Dan kesadaran tidak mengenal waktu. Ia hanya mengenal sekarang. Tapi bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi realitas secara nyata? Sejak ribuan tahun lalu, tradisi kuno sudah memahami bahwa suara bukan sekedar bunyi. Dalam sains modern, kita mengenal eksperimen cymatics, di mana pasir, air, dan partikel membentuk pola hanya karena frekuensi suara. Tidak disentuh, tidak dipaksa, hanya digetarkan. Artinya, kata-kata adalah getaran. Benar, dan getaran adalah instruksi. Dalam hampir semua tradisi kuno, penciptaan selalu dimulai dengan sabda, firman, atau pernyataan, bukan permohonan. Tapi kata memaksa terdengar negatif, seolah melawan semesta. Itu kesalahpahaman. Memaksa bukan berarti marah, memohon lebih keras, atau melawan realitas. Memaksa berarti mengikuti hukum yang pasti. Seperti apa contohnya? Seperti menekan saklar lampu. Anda tidak berkata, "Lampu, tolonglah menyala." Anda menekan tombol, dan hukum listrik bekerja. Bukan karena permohonan, tapi karena otoritas tindakan. Mirip dengan ajaran Neville Goddard. Sangat. Neville tidak mengajarkan kita untuk memohon atau merayu realitas. Ia mengajarkan hukum asumsi. Apa yang Anda anggap sebagai fakta batin, itulah yang akan dipantulkan dunia luar. Jadi masalahnya ada pada cara kita berbicara. Lebih tepatnya, dari posisi siapa kita berbicara. Pemohon berbicara dari kekurangan. Penentu berbicara dari kepastian. Lalu, mengapa cukup sekali ucap? Karena kekuatan bukan pada pengulangan, tapi pada otoritas batin. Kesadaran tidak membutuhkan ribuan afirmasi. Ia hanya perlu satu keputusan yang tidak ragu. Bagaimana caranya agar kalimat itu benar-benar bekerja? Ada beberapa prinsip penting. Pertama, waktu. Pilih momen di antara sadar dan tidur, sebelum tidur, atau sesaat setelah bangun. Kedua, posisi batin. Bukan emosi tinggi, bukan berharap, tapi ketenangan orang yang sudah tahu hasil akhirnya. Ketiga, formula kalimat. Jangan berkata, "Saya ingin," atau "semoga." Gunakan kalimat status sekarang. Contohnya, "Terima kasih. Semuanya sudah selesai sesuai keputusan saya. Ini adalah kenyataan saya." Apakah harus diucapkan keras? Tidak, justru lebih kuat di dalam hati. Pelan, jelas, dan penuh kepastian. Ucapkan sekali, lalu berhenti. Setelah itu, Lepaskan. Jangan diuji, jangan dipantau, jangan diulang karena ragu. Orang yang berotoritas tidak mengecek ulang keputusannya setiap 5 menit. jadi selama ini yang menghambat bukan waktu, tapi ketegasan diri. Tepat. Alam semesta bukan penguasa yang harus dirayu. Ia pelayan yang sangat patuh pada perintah yang jelas. Dan perintah itu dimulai dari dalam. Ya, Anda tidak diciptakan untuk menunggu keajaiban. Anda diciptakan untuk menetapkannya. Malam ini, pilih satu hal yang benar-benar Anda inginkan. Ucapkan sekali saja, seolah semuanya sudah selesai sekarang. Bukan untuk saya, bukan untuk siapapun. Sebagai deklarasi otoritas Anda sendiri. Lalu setelah itu, Perhatikan bukan kapan hasil datang, tetapi pintu mana yang mulai terbuka. Di video berikutnya, kita akan membahas mengapa orang yang berhenti terlalu peduli justru paling cepat melihat hasil. Konten ini tidak cocok untuk mereka yang masih ingin meminta.